Oke, selamat datang di channel YouTube Geoperation Planning. Kita akan membuat buffer atau analisis buffer dari data vektor kita. Gimana step-stepnya? Mari kita kulik sama-sama. Apabila kita mempunyai data poligon seperti ini dan ingin kita buffer, teman-teman. Buffer itu sebenarnya membuat batas ya, atau kelebihan batas buffer. Buffer berapa dari poligon ini kita akan buat, misalnya data vektor, analis geoprocessing tool, kita buffer. Jaraknya berapa dari garis? Ini input poligon kita di sini. Di sini satunya degree minutes. Degree ini karena kita memakai CRS tadi, apabila kita ganti jadi UTM, coba kita ganti dulu jadi UTM. Di sini save fiturnya, terus ini save file. Bentar kita lihat dulu ini ada di mana nih. Oh, ini ada di Kalimantan, ini 50S. Kalimantan Timur itu 50S. Oke, kita export, save as feature, save file, terus polygon UTM. Karena kita mengubah dia jadi UTM, jadi kita tarik jadi UTM. Oke, kita pilih di sini projected, lalu kemudian pilih UTM, universal, ini transfer marker. Terus kita cari dia yang ini, cari WGS. Karena ini di Kalimantan, itu posisinya di selatan, berarti kita pakai yang 50S, 51S, 50S. Nah, ini PSG nya 32750. Nah, ini kalau kalian lihat ini ada di lokasi kita kan ya, 51S itu di bawah lagi. Nah, tuh sampingnya kita 50S. Nah, 50N atasnya. Oke, ini 50S, kita berada di 50S. Kita oke di sini, yang lain nggak ada dirubah, kita oke. Sudah jadi. Ini sistem koordinat baru polygon UTM. Lihat apa yang berubah dari vektornya. Sampai kita vektor geoprocessing tools buffer, kalau kita buat buffer di sini dia sudah menjadi meter. Kemudian kita mau buat buffer berapa meter dari garis yang kita punya, poligon yang kita punya. Misalnya 100 meter, kita bikin 100 meter. Misal kita punya project yang ini batasnya di, terus juga kita bikin buffer 100 meter dari wilayah kita untuk keamanannya misalnya, atau bisa juga nanti untuk menganalisis pengaruhnya, bisa juga. 100 meter kita bufferan, selesai kita close. Oke, ini sudah jadi buffernya. Coba kita lihat. Nah, ini buffer. Ini poligon kita yang pertama, yang warna pink. Ini buffernya, lebih besar 100 meter.
gunanya apa? Kadang-kadang ya kalau di dunia eksplorasi saya buat ini, misal saya punya titik, misalnya saya punya titik bor, kita buat dulu vektor bor, misalnya titik bor, Nah, kita buat, ini kita kasih seragam aja jadi 50S juga. Geometri, titik bor, geometri. Geometrinya apa? Titik, poin-poin, multi point. Oke. Nah, kita edit di sini. Klik bor, lalu toggle editing. Nah, kita mau ngebor di sepanjang jalan ini. Sep. Nah, kalau dulu ini di sini kita bikin satu titik bor. Sini satu titik bor. Di sini satu titik bor. Di sini satu titik bor. Di sini satu titik bor. Ya, ID-nya tadi terserah si teman-teman mau ganti apa. Nah, kita edit dulu ID-nya misalnya 1, 2 gitu ya. Tapi nggak berpengaruh sih. Nah, oke. Lalu kita save. Kemudian dari ini kita buffer deh. Kalau ingin menganalisis misalnya jarak antar bornya itu masuk nggak. Misalnya kita punya ketentuan titik antar bor itu 250 meter. Kita buat buffernya di sini. Dari titik bor antar titik bor 250 meter. Oh, ternyata masuk. Kita buat yang 1000. Nah, kita buat 500 lah. Oke, kita punya 3 buffer nih. Buffer ini di atas ini. Nah, ini apa ya, kalau digunakan juga untuk sinyal, misalnya ada yang tower sinyal tuh, kita bisa menganalisis misalnya sinyal itu bisa sampai berapa kilometer. Jadi kita bufferkan tiang pemancar sinyalnya, kita bufferkan apakah mengcover suatu daerah tersebut. Misalnya ini ada tambang nih, misalnya di sini kita bikin tower di tengah-tengahnya. Cara menganalisisnya ya pakai buffer itu. Misalnya kita buat titik lagi di sini, kita buat titik di sini. Oke, titik yang lain kita hapus dulu ya. Titik yang lain kita hapus, delete. Ini juga delete. Ini delete. Kita pakai yang terakhir aja ya. Nah, kita buat titik di sini. Misalnya kita membuat tower sinyal nih, pemancar sinyal. Nah, kita mau menganalisis sejauh mana sinyal. Misalnya sinyal itu bisa memancarkan 1 kilometer. Apakah 1 kilometer itu mencapai keseluruhan tambang ini atau tidak? Ya, kita pakai buffer. Geoprocessing buffer 1000. Ternyata kapasitas sinyal itu dia bisa membagikan sinyal dengan jarak atau radius 1000 meter atau 1 kilometer. Kita lihat apakah menutupi seluruh tambang, kita run. Ternyata tidak. Oke, berarti kita membutuhkan tower lainnya. Kita buat di sini lagi satu.
Nah, ini kan bisa menjadi masukan kepada manajemen bahwa dengan satu tiang dengan kawasan tambang sebesar ini, dengan kekuatan pancaran sinyalnya cuma 1 kilometer, itu tidak bisa. Berarti harus ada 3 tower lagi. Bisa di sini satu lagi, bisa di sini satu lagi. Nah, baru kita buat buffer lagi, kita coba 1000 teran. Ya, nah, tinggal ada ruang-ruang kosong di sini, di sini. Nah, ini lagi berarti kita bisa memberikan masukan titik yang paling optimal supaya semua area tambang tercover. Misalnya kita harus buat dia segitiga antara sini, sini, sini supaya bisa membuatnya. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini tentang penjelasan analisis buffer ya. Buffer analisis yang bisa membantu teman-teman dalam penentuan suatu radius pembangunan titik pemancar sinyal, juga bisa untuk radius gempa, itu juga biasa digunakan, titik gempanya di mana, terus radius berapa kilometer yang terasa, itu juga bisa. Konsepnya sama guys, bagaimana dari satu titik kita bisa membuat radiusnya buffer, kemudian kita analisis daerah mana saja yang terkena. Oke, sekian video kali ini. Apabila ada pertanyaan bisa ditaruh di kolom komentar. Oke, next. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Share video ini ke teman-teman yang memerlukan. Oke.